Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna al-musannifa dzakara li ijza'il iktisar alal hajari sittata syurut. Wa'lam lan weruwa sapa sira annal musannifah ing sak temene kiai musannif iku zakara nutur sapa al musannif li ijza'il iktisari maring oleh nyukupi ngringkes li ijza'il iktisari maring oleh nyukupi ngringkes alal hajari ing atase watu sittata syurutin ing 6 pira-pira syarat. Rupane syarat ini syarat loro fi zatil hajari ing dalem zate watu ing dalam zate watu wa huma utawi syarata ini iku kaunuhu anane al hajar iku tahiron kang suci qali'an tur kang bedol li ainin najasati maring kahanane najis wa salasata syurutin lan telu pira-pira syarat li ijza isti'malil hajari maring oleh nyukupi nggunakaken watu wahia utawi salasata syurutin iku salasu mashatin telu pira-pira usapan wa ta'mimul mahalli lan meratani panggonan bikulli mashatin kelawan saben-saben usapan wa in qaul mahalli lan bersihaken panggonan wa syarton lan syarat wahidan kang siji lil mahalli kaduwe panggonan alladzi yastanji kang cewek sapa man fihi ing dalem al mahal kenging panjenengan bocah alladzi yustanja fih maknanya alladzi yustanja kang den istinjai opo fihi al mahal. Terus lam yang di atas tadi li ijza isti'malil hajar itu juga bisa kalian jadikan lam lit tamlik gitu ya. Berarti maknanya li ijza isti'malil hajar kaduwe oleh nyukupi nggunakaken watu. Sama dengan yang atas li ijza'il iktisar itu juga bisa jenengan lamnya itu dijadikan faidah tamlik, berarti liktisoril hajari kaduwe li ijza'il iktisari kaduwe oleh nyukupi ngringkes gitu ya. Wa huwa utawi syarton wahidan iku adamun tiqalil khariji ora pindahe perkara kang metu ora pindahe perkara kang metu wala tastanjilan ojo istinja sapa sira
illa bil yadi angin kelawan nganggo tangan, illa bil yadi angin kelawan nganggo tangan al yusra kang kiwa. Gambarane bi anta khudah kelawan yen to ngalap sapa sira. Al hajaru ing watu biyasarikah kelawan tangan kiwa sira. Biyasarikah kelawan tangan kiwa sira alal kaifiyati ing atase cara al madhkurati kang wis den tutur. Wa bi antufi dolan kelawan yen to nglobiraken sapa sira al ma'ah ing banyu. Al-ma'a ing banyu bil yumna kelawan nganggo tangan tengen atau tangan kanan. Ala mahallil khur'i ing atase panggonane tai. Ala mahallil khur'i ing atase panggonane tai. Wa tudlikahu ini nasab atuf pada tufido. Berarti takdirannya wa bi antudlikahu itu. Wa tudlikahu lan yento nggosokaken sapa sira ing mahal. Wa tudlikahu lan yento nggosokaken sapa sira ing mahal bil yusra kelawan tangan kiwa. Bil yusra kelawan tangan kiwa hatta la yabqa sehingga ora tetep apa asarun labet. Yudrikuhu kang nemu ing asar, yudrikuhu kang nemu ing asar opo al-kafuh epe-epe. Bihissil lamsih kelawan pengrasane demekan. Bihissil lamsih kelawan pengrasane demekan. Wa yakfi lan nyukupi. Wa yakfi lan nyukupi fi zalika ing dalem mengkono-mengkono la yabqa asarun. Apa ghalabatu dhanni zawalin najasati ngalindie penyanane ilange najis. Apa ghalabatu dhanni zawalin najasati ngalindie penyanane ilange najis. Wala yusannuh lan ora den sunahaken hina idin ing dalem nalikane wa yakfi fi dzalik hina idin ing dalem nalikane wa yakfi fi dzalik apa syamul yadi ngambu tangan. Apa syamul yadi ngambu tangan wa yambagi lan sayukjo. Apa al istirkha'u ngedunaken atau ngendoraken. Apa al-istirkha'u ngendoraken tujuane li alla yabqa supaya yento ora tetep li alla yabqa supaya yento ora tetep apa asaruha labete najasah apa asaruha labete najasah fi tadha'ifi syarjil maq'adati ing dalem lempitane bunderane bokong. Fi tadha'ifi syarjil maq'adati ing dalem lempitane bunderane bokong. Alun-alun jan beri-beri itu. Fatanabbah moko ilingo sapa sira. Fatanabbah moko ilingo sapa sira lidzalika maring mengkono-mengkono wa yambagi ila akhirih. Kadzalika koyok mengkene mengkono-mengkono wayam bagi ila akhirih qalahu ngucap ing zalik qalahu ngucap ing zalik sapa Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar sapa Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal musannifa dzakara li ijza'il iktisari 'alal hajar sittata syurutin. Ketahuilah bahwa musannif pengarang kitab Bidayatil Hidayah ini perlu sampean ketahui. Kalau dalam kitab itu ada istilah musannif, maka yang dimaksud adalah matan kitabnya. Okay?
Kalau ada istilah musannif berarti pengarang yang pertama. Kalau dalam kitab ini adalah bukan Maraqil Ubudiyah, tapi Bidayatil Hidayah. Kalau dalam Fathul Qorib musannifnya itu siapa? Adalah Abi Suja, pengarang takribnya. Ini masyhur ya. Untuk musannif itu biasanya merujuk pada orang yang membuat karya pertama kali, musannif. Kalau muallif itu hampir sama, tapi beda juga. Muallif itu bisa dipakai untuk kedua-duanya. Syarih itu lebih mengarah pada orang yang komentar, termasuk Maraqil Ubudiyah ini. Ketahuilah bahwa musannif yaitu Al-Imam Al-Ghazali di situ menyebutkan 6 syarat untuk mencukupi menggunakan batu saja. Jadi ini kesimpulan dari keterangan panjang kemarin, bahwa kesimpulannya itu musannif menyebutkan 6 syarat untuk supaya kita itu cukup menggunakan batu saja. Syartaini fi dzatil hajar, 2 syarat itu terdapat pada batunya. Apa 2 syarat itu? Kaunuhu tahiron qali'an lil ainin najasah. 2 syarat itu yang berada di batu, yaitu adalah batu harus termasuk batu yang suci atau ghairu mutanajjisin, batu yang tidak kena najis. Jadi suci di sini maksudnya bukan najis, bukan tidak najis, tapi tidak mutanajjis. Karena hakikatnya batu itu semuanya itu suci. Kok ada batu najis berarti bukan najis, tapi mutanajjis. Paham ya? Istilah najis dan mutanajjis. Kodung itu tak ada cerita kodung najis. Gelampih benih gelampih najis. Men bergelampih di situ tak soceh berarti mutanajjis. Tapi sering kita biasanya kalak gembang, ya nyaman lah kalak gembang, walaupun salah tapi kaprah lumrah. Ya tak dosa ya, tapi maksudnya kan sama. Engkau tak apa juga kena arah patang gelampih najis kapi. Ya maksudnya kan mutanajjis semua. Pergi ini maklum sudah. Wa huma kaunuhu tahiron. Pertama, di situ batunya harus tidak kena najis. Qali'an lil ainih, yang bisa bedol, bisa memberantas terhadap zatnya najis. Artinya kata kemarin, batu yang digunakan itu keras, tidak lembek, tidak licin, tidak halus. Itu ya. Bisa menyerap terhadap cairan kotoran. Kemudian wasalah sata syurutin, ada 3 syarat li ijza istimalil hajar. 3 syarat ini untuk supaya cukup bagi kita menggunakan batu. Apa 3 syarat ini? Yang pertama, salah sama sahatin. Kita harus menggunakan batu sebanyak 3 kali usapan, itu minimalnya. Jadi tidak cukup di situ kita hanya sekali usapan, walaupun dengan sekali usapan itu sudah bersih. Paham ya? Makanya di situ pakai salah sati ahjar, pakai 3 batu, karena dengan menggunakan 3 batu jelas dengan 3 usapan, atau 1 batu di tempat yang berbeda. Misalkan betonikah bujona beda telok, berarti usapan pertama pojokan yang 1, usapan kedua pojokan yang 2, dan seterusnya sampai 3 kali. Terus yang kedua, wa ta'mimul mahalli bi kulli mashatin. Syaratnya di situ meratakan tempat najis dengan usapan, dengan setiap usapan dari setiap batu itu. Kalau pakai 3 batu harus diratakan, jangan hanya krokun penyeding melulu itu diusap. Makanya kemarin caranya sangat sempurna,
dari depan ke belakang nyampe di tengah, di situ diputar-putar, mari diputar langsung tajak ke budi agar semuanya sempurna. Wa inqaul mahallih, kemudian membersihkan tempat itu juga bagian daripada syarat. Dadi kenangan najis nika kita bersih ya cek wes gitu ki, jangan bergegas pergi, selesaikan dulu sampai sempurna. Wa syartun wahidan, kemudian ada satu syarat lil mahallil ladzi yastanji fihi, syarat satu ini untuk tempat yang diistinjai atau yang dicewoi. Apa satu syarat ini? Yaitu adamun tiqalil kharij, najis yang keluar itu tidak boleh berpindah dari tempatnya. Katakan di situ berak, kalau kotoran berak kita sampai mengalir ke paha kita atau bahkan sampai ngalir ke betis kita, maka tidak cukup kita istinja pakai batu, harus yata'ayyanu alaikal ma', wajib bagi sampean menggunakan air pada saat itu. Wala tastanji illa bil yadil yusra, jangan istinja kecuali dengan menggunakan tangan kiri, kecuali dengan menggunakan tangan kiri. Man akela ni kejak nganggu tangan kanan, walaupun sampean kebiasaan mengakan nganggu tangan kiri misalkan, balik misalkan. Jadi khusus dalam istinja pengiran nikah menciptakan atau mendesain tangan kiri khusus untuk fil qabih, masalah-masalah yang kotor, termasuk akela membersihkan. Inilah tugas dari tangan kiri. Paham ya? Cek ngakui tangan kanan. Bagaimana gambarannya jangan pakai tangan kanan itu? Bi anta khudal hajra bi yasarika 'alal kaifiyatil mazkura. Sampean itu kalau istinja menggunakan batu, batunya dipegang dengan tangan kiri dengan cara-cara kemarin. Perot dari ada ke belakang, pas putar sampai ke belakang, itu menggunakan tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Wa bi an tufidul ma'a bil yumna ala mahallil khur'i. Kalau sampean pakai air, maka tangan kanan itu yang menuangkan air. Senyelen airnya di tangan kanan, yang menggosok di situ adalah tangan kiri. Ya seperti lumrahnya tradisi kita sudah, alhamdulillah. Nah karena mungkin pon edidi sareng leng sepo menakila dengan cara yang benar, yaitu pakai tangan kiri. Kalau itu pakai air, yang kanan menuangkan airnya. Wa tudlikahu bil yusra, dan menggosok tempat najis dengan tangan kiri. Hatta la yabqa asarun yudrikuhul kafu bihissil lamsi, hingga nanti batasan kita menggosok dubur, kalau itu dubur, batasannya sekiranya bekas najis betul-betul hilang, sekiranya tidak dirasa oleh telapak tangan bahwa masih ada najis di sana. Jadi menakila nikah, karena itu dalam fikih menrenglake ketika kulit dubur itu sudah dirasakan kasar. Akila di situ pertama kan lecen gara-gara beda kotoran. Tambah lama akila biasa tambah seret, ya kan, tambah kasar. Paham maksudnya? Tambah kasar. Melepon geresa kasar itu tandanya sudah bersih nih kata ulama. Khusus laki-laki. Kang kuireng bini di situ tanda bersihnya istinja bagi wanita, yaitu dengan halusnya rasa di tangan. Beni nunggu kasarnya ini beda. Mendeng laki nunggu kasarnya. Kalau perempuan nunggu halusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ki. Wa yakfi fi dzalika ghalabatu dhanni zawalin najasah.
Dan untuk memastikan tempat najis sudah bersih itu cukup dengan ghalabatid dzan, dugaan yang kuat. Jadi tidak perlu sampean harus yakin bawa cermin ke kamar mandi pas ngakui kaca misalnya cermin bersongku ya teliti saungguan, tidak perlu begitu. Dalam fikih itu cukup ghalabatid dzan, dugaan yang kuat. Oh, ini paling sudah bersih, itu dugaan yang kuat. Tidak perlu sampai ekiker misalkan ngakui kamera, misalkan sampai bawa HP lu HP bengkok bersongku kok istinja depan kamar zoom. Oh, ada sekali. Tidak perlu begitu. Ini sudah cukup dengan ghalabatid dzan. Dugaan sampean, saya menduga ini sudah bersih. Lah maka jika demikian itu sudah cukup. Walaupun toh hakikatnya masih ada nanti. Sepenting ghalabatid dzan. Sampean punya dugaan saya kuat. Makanya dalam mandi, dalam wudhu semuanya sama. Untuk mandi bagaimana sekiranya air meratakan seluruh tubuh kita itu dengan ghalabatid dzan. Tidak usah bawa cermin. Kepek buat becak ya misalkan. Kelencepan buat becak misalkan. Budil leer buat becak misalkan. Itu tidak perlu. Cukup hanya dengan dugaan. Wala yusannu hina idin sammul yad, dan pada saat itu tidak disunnahkan bagi kita mencium tangan kita hasil dari bekas istinja. Man akila itu cek nyoman tanang ngana-ngana gini. Bare akila siom bagi ibadah bawanya. Ya, nyaman kotoran ya pasti ibadah gitu ya. Kadang kalau kun 3 kali usapan be wah cekak ke tanang siom jelas badan lah gitu. Tidak perlu. Pokok ghalabatid dzan ada dugaan yang kuat bahwa dubur sudah bersih, sudah suci, wes selesai, marilah preman. Wa bagi al istirkha'u li alla yabqa asaruha fi tad'ifi syarjil maq'adah. Kemudian yang terakhir, hendaknya ketika sampian akila qadil istinja itu harus istirkha, dikendorkan dubur sampian oning kendor bek ngejen sekuni bening ngempet. Men ngempet ini bukan kendor tapi etaje di atas itu ngempet. Ngendor itu bek ngeden sekuni sekiran dubur nikah bek keluar kebi, agar sisa-sisa kotoran yang berada di lempitan-lempitan bunderan dubur itu bisa nampak keluar semua, sehingga dalam istinja bisa dihilangkan. Jadi jek ngempet menakila kana. Menakila ini jek ngempet tapi eden lagi. Ya jek kaji ngeden, takut sampai keluar boleh. Tak lemre-mare nanti. Bek ngeden sekuni baru akila. Pun. Ini yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.